Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita kembali bertemu di kajian kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Mutalim. Alhamdulillah hari ini kita masuk di pertemuan yang ke-6. Ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai perkataan dari Sahlun, ya. Man aradan nadra ila majalisil anbiya falyandur ila majalisil ulama fa'rifu lahum dali. Barang siapa yang ingin melihat majelisnya para nabi, maka lihatlah oleh kalian majelisnya para ulama, maka kalian akan mengenalinya, ya. Maka kalian akan mengetahui, oh ternyata seperti itu majelisnya para nabi. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, illam yakunil fuqaha al-amiluna awliya Allah falaisa lillahi waliyun. Imam Asy-Syafi'i berkata, sekiranya tidak ada fuqaha yang amilun, yang mereka beramal aulia Allah sebagai walinya Allah, falaisa lillahi waliyun, maka Allah tidak memiliki wali, ya. Jika seandainya ulama, tidak ada ulama yang amilun, yang mereka itu adalah wali-wali Allah, maka Allah tidak memiliki wali. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, majlisu fiqhin khairun min ibadati sittina sana. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, majelis fikih itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ya, jadi majelis fikih ini adalah majelis ilmu, ya. Bukan berarti dibatasi hanya pembahasan fikih saja, ya. Majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sana. Majelis ilmu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Wa an Sufyan ats-Tsauri wa Syafi'i laisa ba'dal faraid afdal min talabil ilmi. Sufyan ats-Tsauri dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah faraid, setelah kewajiban, setelah hal-hal yang wajib, yang lebih utama daripada talabul ilmi. Ya, ketika kita melakukan aktivitas ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang wajib, ya, maka setelahnya derajat yang lebih utama lagi adalah mencari ilmu, ya. Karena mencari ilmu ini lebih baik daripada ibadah-ibadah nafilah. Kita akan melihat nanti di hadis-hadis berikutnya di perkataan-perkataan para ulama. Wa an Zuhri rahimahullah,
ma ubidallahu bimithlil fiqhi. Tidaklah Allah disembah dengan seperti fikih. Maksudnya Allah ini tidak akan diibadahi, tidak akan disembah, ya, kecuali melalui pemahaman yang benar terhadap makna ibadah itu. Ya, kalau kita beribadah kepada Allah tanpa ilmu, bagaimana kita akan beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah? Ya, kita menganggap bahwa jumlah rakaat ketika lebih banyak dianggap ibadahnya lebih baik, lebih afdol, padahal belum tentu. Ya, syarat diterimanya amal itu harus sesuai dengan aturan dari syariat. Ketika kita ibadah sholat subuh misalnya, ya kita laksanakan sholat subuh 2 rakaat saja, tidak boleh kita lebih ataupun kurang. Kalau kita lebih 10 rakaat karena kita lagi semangat misalnya, kita sholat subuh 10 rakaat, kita menyangka bahwa itu adalah kebaikan, menyangka itu adalah ibadah yang terbaik, padahal di sisi Allah itu kesesatan dan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Dzar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi raqatin tatawwuan. Abi Dzar Al-Ghifari dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma berkata, satu bab dari pembahasan ilmu yang kita pelajari, ahabbu ilaina min alfi raqatin, lebih kita cintai daripada 1000 rakaat tatawuan, 1000 rakaat ibadah sunnah. Wa babun minal ilmi nu'allimuhu umila biha aw lam yu'mal ahabbu ilaina min mi'ati raqatin tatawuan. Dan satu bab dari ilmu yang kita ajarkan, diamalkan ataukah tidak, itu lebih kita cintai daripada 100 rakaat ibadah-ibadah sunnah. Ya. Maka kita bisa menyimpulkan dari perkataan Abu Dzar dan Abu Hurairah ini, ibadah sunnah itu kalah utamanya dibandingkan kita mempelajari ilmu. Walaupun kita satu permasalahan, satu bab kita pelajari itu lebih baik. Ya, tapi bukan berarti para ulama di masa lalu, para ulama sahabat ataupun tabi'in dan berikutnya, mereka adalah orang-orang yang lalai terhadap ibadah-ibadah sunnah. Tidak begitu. Ya. Mereka mengatakan seperti ini hanya ingin menunjukkan kepada kita betapa tingginya ilmu itu, betapa agungnya ilmu itu, bahkan lebih utama dibanding ibadah-ibadah sunnah. Dan pada faktanya mereka dalam mencari ilmu begitu semangatnya, begitu mereka luar biasanya. Ya, tapi ibadah sunnah pun mereka tak kalah mereka lakukan. Bahkan mereka begitu semangatnya mereka melakukan ibadah. Ya. Imam Asy-Syafi'i misalnya, ya, di dalam satu qaulnya pernah mengatakan hampir mirip dengan perkataan seperti ini, tapi beliau pernah diceritakan bahwa beliau dalam sholat tahajudnya tidak lebih dari 50 rakaat. Ya. Tidak lebih dari 50 ayat, afwan, ya. Jadi ketika beliau sholat tahajud, beliau membaca Al-Quran tidak lebih dari 50 ayat. Ya. Kenapa tidak sampai 1 juz, 2 juz, 5 juz dalam satu kali tahajud, ya, dalam semalaman? Karena beliau melakukan ibadah itu dengan tadabbur, ya, berinteraksi dengan apa yang dibacanya.
ketika bertemu dengan ayat-ayat yang berbicara tentang azab, maka Imam Asy-Syafi'i berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari siksa api neraka. Ketika melewati ayat-ayat yang berbicara tentang surga, tentang ampunan, maka Imam Asy-Syafi'i meminta agar dimasukkan ke dalam surga, meminta agar diampuni dari segala dosa-dosa. Ya. Jadi untuk urusan ilmu mereka begitu semangat, urusan ibadah pun sama. Ya, mereka melakukannya dengan penuh kegigihan. Ya. Nah, mereka mengatakan seperti ini ingin menunjukkan kepada kita betapa tingginya kedudukan ilmu. Karena al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan sebelum perbuatan. Ya. Dan kita belajar ya untuk diamalkan. Dan kalau kita beramal tanpa belajar terlebih dahulu, tanpa ada ilmu, maka yang ada adalah kesesatan. Wa qad dhahara bima dzakarnahu annal istighala bil ilmi lillahi afdalu min nawafilil ibadatil badaniyah min sholatin wa siyamin wa tasbihin wa du'ain wa nahwi dzalik. Dan telah nampak jelas dari apa yang kami sebutkan bahwa menyibukkan diri dengan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala afdal, lebih utama daripada melakukan ibadah-ibadah badaniyah nafilah seperti sholat, saum, tasbih, membaca doa dan yang lainnya. Wa dzalika li anna naf'al ilmi ya ummu sahibahu wan nas. Hal itu karena manfaat dari ilmu ini akan meliputi pemiliknya dan juga akan meliputi orang-orang yang ada di sekitarnya. Akan bermanfaat untuk dirinya sendiri, juga akan bermanfaat untuk orang lain. Wan nawafil al-badaniyah maksuratun ala sahibiha. Sementara ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah itu hanya terbatas pada pelakunya saja. Ya, kita melakukan sholat tahajud, ya pahalanya buat kita saja. Tapi kalau kita mencari ilmu, kemudian kita mengajarkan ilmu ini, ilmu akan menjadi pahala bagi saya yang mempelajarinya. Juga ketika mengajarkan akan berpahala juga, ya, dari hasil mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Dan ketika orang lain tertunjuki dari ilmu ini, maka orang lain akan mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi sama-sama lebih bermanfaat gitu. Wali annal ilma musahhihun li ghairihi minal ibadati fahiya taftakiru ilaihi wa tatawaqqafu alaihi wa la yatawaqqafu huwa alaiha. Dan karena ilmu itu adalah sebagai pembenar bagi yang lainnya, sebagai sebagai sesuatu yang membenarkan bagi yang lainnya, seperti ibadah-ibadah, karena ibadah itu membutuhkan ilmu dan ibadah tergantung kepada ilmu. Sementara ilmu tidak bergantung pada ibadah. Jadi yang menjadi patokan ilmu ini, yang menjadi sentralnya, jadi patokannya. Ya, ibadah-ibadah apapun itu membutuhkan ilmu. Ya. Sementara ilmu ya untuk diamalkan. Wali annal ulama warasatul anbiya alaihimus salatu wat taslim wa laisa dzalika lil muta'abbidin. Dan karena ulama adalah pewarisnya para nabi alaihi salatu wassalam, dan ini tidak berlaku bagi para ahli ibadah. Ya, para ahli ibadah tidak disebut sebagai warasatul anbiya. Yang disebut warasatul anbiya hanyalah ulama. Wali anna ta'atal alim wajibatun ala ghairihi fihi. Dan karena menaati seorang alim itu wajib.
dibanding yang lainnya. Wali annal ilma yabqa atharuhu ba'da mauti sahibihi. Dan karena ilmu itu akan kekal ya asarnya, bekasnya setelah meninggal pemiliknya. Ya, kita bisa menyaksikan ulama-ulama ya masih disebut-sebut sampai hari ini. Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Al-Ghazali, bahkan penulis kitab ini pun masih kita kenal ya, kita kaji ilmunya. Ya, betapa besarnya pahala yang mengalir kepada mereka. Ya, semoga Allah merahmati mereka semua. Wa ghairahu minan nawafil tanqati'u bi mauti sahibiha. Sementara ibadah-ibadah sunnah itu akan berhenti setelah setelah orang yang melakukan itu meninggal. Ya. Kita rajin saum Senin Kemis. Ya, ketika kita meninggal dunia, ya sudah terputus amal kita. Sementara ilmu ini akan mengalir. Makanya dalam hadis Nabi, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Di antaranya adalah au ilmun yuntafa'u bih. Adalah ilmu yang bermanfaat. Wali anna fi baqa'il ilmi ihya asy-syari'ah wa hifdza ma'alimil millah. Dan karena kekalnya ilmu ini adalah dalam rangka menghidupkan syariah dan menjaga syiar-syiar millah, syiar-syiar dari agama. Ya, alhamdulillah ya kita sudah tamat untuk pembahasan bab ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya. Baik, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.